A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang sholat Jumat rahimakumullah. Bersyukur siang hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diringankan langkah kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga segala aktivitas ibadah kita yang kita lakukan siang dan malam ini bagian dari syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mensyukuri segala nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan, semakin lama kenikmatan bertambah-tambah. Amin, Allahumma amin. Maka tidak ada pesan yang wajib disampaikan oleh seorang khotib ketika menyampaikan khutbah Jumat kecuali mari terus saja kita tingkatkan iman dan takwa. Itulah yang menjadikan kita sebaik-baik manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling takwa di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih berada di bulan Agustus. Ada baiknya kita merefleksikan, mensyukuri nikmat kemerdekaan. 79 tahun kita telah menghirup udara segar di negara kesatuan Republik Indonesia dalam kondisi yang aman, damai, merdeka. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari negara lain, tapi diperjuangkan dengan darah dan air mata, dengan jiwa dan raga oleh para pahlawan dan ulama-ulama kita. Maka tugas kita dan generasi setelah kita adalah terus merawat nikmat kemerdekaan dengan terus menjaga kerukunan, menjaga, mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang bernilai positif, produktif, dan kontributif. Sampai di sini kita butuh refleksi. Setelah kita merdeka 79 tahun, memang secara fisik kita telah merdeka, tidak ada penjajahan lagi. Tetapi apakah secara mental dan spiritual kita benar-benar telah merdeka? Maka ini yang lebih penting untuk kita renungi. Jangan sampai kemerdekaan kita syukuri setiap 17 Agustus, tetapi secara mental dan spiritual sebetulnya kita belum benar-benar merdeka. Karena itu apa sebetulnya yang disebut dengan kemerdekaan? Di dalam agama Islam sebetulnya sejak dulu telah mengajarkan tentang arti kemerdekaan. Bukan hanya tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa sungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bukan hanya pasca Perang Dunia di abad 20 ini. Jauh sebelum itu Islam datang untuk membebaskan seluruh umat manusia. Ada satu kisah yang baik untuk kita sampaikan. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, pemimpin tertinggi Islam, istananya atau kekuasaannya pusatnya di Madinah, beberapa negara telah diluaskan. Ada satu gubernur Mesir, Amr bin As, memiliki seorang anak punya hobi olahraga, dan waktu itu diadakan lomba pacuan kuda. Yang mengikuti lomba pacuan kuda ini bukan hanya anak-anak pejabat dan kaum elit, tapi boleh diikuti siapa saja. Ada salah satu peserta, seorang pemuda budak dari kalangan Kristen Koptik ikut lomba, dan begitu lomba ini dimulai, di luar dugaan, seorang budak ini yang kalangan Kristen Koptik memenangi lomba, mengalahkan anak gubernur. Bukannya ngasih selamat, dia nggak terima. Maka sang pemenang yang budak itu dipukul, dipecut dia. Karena dia mengatakan, aku ini anak pejabat, kau nggak pantas mengalahkan anak gubernur. Maka dia ceritakan kisah ini kepada ayahnya, dan ayahnya nggak terima. Maka dia berpikir, kalau saya laporkan gubernur, pasti gubernur membela anaknya. Maka dilaporkan langsung ke pimpinan tertinggi. Khalifah berada di Madinah, perjalanan jauh dari Mesir ke Madinah. Lapor Khalifah yang sangat berwibawa, Umar bin Khattab, tentang bagaimana anaknya yang memenangi lomba pacuan kuda, tapi
malah dianiaya oleh anak pejabat. Maka sang khalifah segera memanggil gubernurnya Amr bin As berikut anaknya. Begitu sudah sampai di Madinah, maka khalifah memberikan pecut kepada seorang budak yang tadi menang tapi dianiaya. Maka khalifah mengatakan, pukullah anak pejabat itu sebagaimana dia memukulmu. Maka dipecut di hadapan banyak orang. Setelah itu sang khalifah mengatakan satu pernyataan yang sangat terkenal, menjadi satu semangat bahwa tidak boleh antar manusia melakukan aniaya, melakukan perbudakan. Mata ista'battumun nas waqad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian ini memperbudak manusia, sementara ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam kondisi merdeka? Betapa hebatnya sahabat Nabi ini mengatakan setiap pribadi manusia dilahirkan oleh ibu mereka dalam kondisi merdeka. Waladatuhum ummahatuhum ahrara. Karena itu tidak boleh lagi terjadi perbudakan, penganiayaan atas nama jabatan, atas nama kekuasaan, atau atas nama apapun. Karena Islam telah memberikan fondasi yang kuat bagaimana setiap orang itu dihargai karena kemanusiaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan semangat itu terus turun-temurun, dilanjutkan dari generasi ke generasi. Bahkan ketika Islam ingin menaklukkan Persia, itu sebuah perang yang tidak sebanding. Persia namanya perang Qadisiyah. Jumlah tentaranya 120.000. Sementara umat Islam yang dikirim dari Madinah di bawah Jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas itu hanya 30.000. 30.000 umat Islam melawan 120.000 tentara Persia. Maka begitu sudah sampai di sana, Sa'ad bin Abi Waqqas, tentara jenderal yang diutus oleh Umar bin Khattab ini, kirim satu orang untuk berdakwah. Jadi tidak benar kalau disampaikan Islam dikembangkan dengan pedang dan kekerasan, tidak. Karena begitu sudah sampai di sana tidak langsung diserang, tidak langsung diserbu, tapi kirim utusan dulu. Namanya Rib'i bin Amir As-Saqafi, sendirian tanpa pengawalan datang ke pusat pertahanan musuh. Dan begitu sampai di sana diterima oleh Jenderal Rustam Fahrozad namanya, dengan memakai mahkota terbuat dari emas, duduk di singgasana kebesaran. Sementara utusan tadi orang yang biasa, pakai baju yang biasa, naik kuda yang tidak ada istimewa, tanpa pengawalan. Maka langsung disapa. Apa tujuan kalian umat Islam datang jauh-jauh dari Madinah, datang ke Persia? Jawabannya, tujuan Islam membebaskan negara-negara adalah tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami diutus untuk membebaskan seluruh umat manusia dari menyembah sesama manusia menuju menyembah pencipta manusia. Jadi itulah misi Islam, sehingga hari ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada motif untuk penjajahan atau kolonialisme, justru membebaskan masing-masing kita supaya kita tidak terjadi penjajahan. Tahrirul ibad, membebaskan semua manusia min ibadatil ibad, dari menyembah sesama manusia. Apakah namanya raja, apakah namanya presiden, apakah namanya kaisar, tidak boleh. Ila ibadati rabbil ibad, menuju menyembah kepada sang pencipta manusia. Maka akhirnya diberikan pilihan. Karena itu pilihlah wahai Jenderal Rustam Fahrozad, pilih satu di antara tiga. Apakah kalian memilih agama Islam, maka kita akan damai menjadi seorang saudara. Atau yang kedua, kalian nggak mau Islam, tetap mengikuti agama yang kalian anut, tetapi kalian wajib membayar pajak atau jizyah. Kalau menolak nomor satu, nomor dua, maka tidak ada pilihan kecuali kita berperang. Dan ternyata Rustam Fahrozad, karena merasa sangat kuat dengan jumlah tentara 120.000 itu, memilih untuk yang ketiga. Terjadilah perang yang sangat dahsyat, dan kita tahu dalam sejarah umat Islam bisa menaklukkan Persia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka kita bersyukur hari ini telah diberikan hidayah, tidak menyembah siapapun kecuali Allah. Maka berikutnya adalah secara mental, kita juga harus terbebas dari rasa penjajahan. Selama ini tanda-tanda orang terjajah itu hidupnya nggak bahagia di bawah tekanan orang lain, sedih, galau, takut, cemas gitu. Itu penyakit orang terjajah. Maka introspeksi di Jumat yang baik ini, apakah kita selama ini sudah terbebas dari segala penyakit itu? Ada baiknya kita sering-sering membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun awalnya ini doa untuk menghilangkan rasa bingung dan lilitan hutang, tapi secara umum doa yang diajarkan Nabi ini membebaskan kita dari 8 bentuk penjajahan terhadap diri kita sendiri. Apa 8 penjajahan terhadap diri kita sendiri? Yang pertama adalah rasa bingung, selalu saja hatinya nggak tenang. Bahasa Arabnya hamun. Karena itu Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari bingung, pikiran yang nggak tenang, wal hazani, dan kesedihan. Bingung, sedih, tanda orang belum benar-benar merdeka. Nabi juga melanjutkan doanya, Allahumma wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku juga minta perlindungan darimu ya Allah dari kondisi tidak berdaya dan malas. Hari ini anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, kalahkan rasa malas. Sebab kalau itu tidak engkau kalahkan, sejatinya kita belum benar-benar merdeka. Malas meningkatkan ibadah, malas belajar dengan sungguh-sungguh, malas untuk segera menjemput sukses semudah mungkin. Maka Nabi mengajari, a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kondisi tidak berdaya dan kemalasan. Yang nomor 5, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku juga minta perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa takut, tidak percaya diri, minder, inferiority complex, wal bukhli, dan sifat kikir atau pelit. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Poin ke-7 yang ke-8 adalah aku juga minta perlindungan kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan tekanan orang lain. Awalnya doa ini diberikan kepada seorang sahabat. Nabi masuk ke masjid, belum waktu sholat. Tapi di situ sudah ada seorang sahabat, maka disapa. Namanya Abu Umamah. Ya Aba Umamah, ini belum saatnya sholat. Aku lihat engkau duduk di sini. Sejak kapan engkau duduk di masjid sendirian, belum tiba waktunya sholat, tetapi wajahmu kelihatan kamu sedih dan bingung. Maka Abu Umamah ditanya baginda, beliau menjawab, maafkan aku ya Rasulullah. Hari-hariku, hatiku bingung, dan saya punya beban hutang yang banyak. Itu yang menyebabkan aku berada di masjid dan kondisi yang sedih. Maka Rasulullah mengatakan, maukah engkau aku ajari satu doa yang kalau ini engkau baca, hidupmu menjadi tenang, nggak ada lagi bingung, dan kau terbebas dari hutang. Mau ya Rasulullah. Maka doa ini yang diajarkan. Bacalah setiap pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari bingung dan sedih, dari kondisi tidak berdaya dan malas, dari kondisi minder dan bahil, dari lilitan hutang dan tekanan orang lain. Dan itu hanya dibaca pagi dan sore oleh Abu Umamah. Tidak lama beliau bercerita kepada sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri, periwayat hadis ini. Setelah aku mengamalkan doa yang diajarkan Nabi itu, bukan hanya bingung dan hutangku yang lunas, tapi hidupku menjadi senang, gembira, bahagia. Aku merasa hidup menjadi pribadi yang merdeka. Maka mulai hari ini baik untuk kita doa sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, supaya bukan hanya kemerdekaan Indonesia yang kita peringati 79 tahun, tapi kita juga terbebas dari tekanan orang lain. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa galuh, tidak ada rasa takut, karena kita percaya
bahwa Allah telah menjaga menolong kita semua. Masyarul muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita pernah bepergian naik bis luar kota. Tanpa kenal sopir kita juga bisa tidur nyenyak. Ada beberapa di antara kita juga pernah keluar kota atau keluar negeri naik pesawat tanpa harus kenal pilot, kita juga bisa tidur nyenyak. Tetapi kenapa kita hidup di dunia ini selalu bingung, sedih, seolah-olah kita tidak percaya bahwa bumi ini ada yang memelihara, ada yang menjaga, ada yang mengurus, bukan hanya hidup kita tapi seluruh semesta. Karena itu tingkatkan iman dan takwa. La tahzan, jangan lagi bersedih. Innallaha ma'ana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.